Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji uji kinerja PPG Daljab Transformasi Plus Band 1 tahun 2025 LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Sumatera Barat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kahfi Albanna. Saya adalah guru Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Negeri 4 Ciamis, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Daljab Transformasi Plus Band 1 tahun 2025 dengan NIM 2460102311 LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu praktik pembelajaran dengan materi kewajiban bersyukur kelas 11 di Madrasah Aliyah Negeri 4 Ciamis. Demikianlah perkenalan saya yang singkat ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Ada yang kemarin sakit mungkin? Ada. Minggu ini ada yang sakit? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Selama 1 minggu ini semuanya masuk? Masuk. Baik. Untuk selanjutnya, kita berdoa dulu, tolong dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Sebelum kita belajar, saya ingin menyiapkan dulu, tolong siapkan buku dan pulpennya di meja masing-masing, karena kita akan mulai belajar mata pelajaran apa hari ini? Al-Quran Hadis. Namun sebelum itu saya akan mengecek kehadiran kalian. Saya absen satu persatu. Ahmad Aji. Ahmad Aji kenapa? Alpa. Anwar? Hadir. Arif? Hadir. Arya? Bagas? Devi? Dewi? Fitri? Hana? Harijatul? Sebelum kita memasuki materi yang baru, saya akan menanyakan tentang materi sebelumnya. Ya. Materi sebelumnya itu membahas tentang apa? Makanan yang halal dan baik. Maksud dari makanan yang halal dan baik itu apa, Frida? Makanan halal yang baik itu adalah makanan yang dibolehkan agama, baik secara hukumnya, halal zatnya, Ya, terus? maupun cara mengolah dan mendapatkannya, dan baik bagi kesehatan. Dan bagi kesehatan. Contohnya apa aja sih makanan yang halal dan baik itu, Ulin? Sate kambing. Kenapa sate kambingnya?
Contohnya kata ulin, misalkan ada seseorang yang makan sate kambing. Nah, sate kambing itu bisa baik untuk seseorang, bisa juga tidak baik. Baiknya kalau misalkan dia tidak memiliki penyakit darah tinggi atau yang darah rendah. Tetapi tidak baik bagi orang yang memiliki penyakit darah tinggi. Nanti kenapa? Kalau misalkan dia konsumsi sate kambing, ditakutkan atau dikhawatirkan nanti penyakitnya kambuh. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya yang keempat ya, maaf. Jika ada makanan halal, tentu ada makanan yang haram. Contohnya apa saja, Arif? Yaitu seperti bangkai, daging babi, darah, terus hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Hewan yang disebut tanpa menyebut nama Allah. Berarti kalau misalkan ayam langsung disembelih tanpa mengucapkan bismillah, itu dikategori sebagai haram. Atau bisa juga dikatakan bangkai. Jadi haram untuk dikonsumsi. Dari segi kesehatan juga itu tidak baik, nanti ada mempengaruhi tubuh kita. Baik, itu materi sebelumnya, yaitu bab 9 tentang makanan yang halal dan baik. Nah, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tolong bacakan, Bagas. Yang pertama apa, Bagas? Mendemonstrasikan bacaan ayat dan hadis tentang kewajiban bersyukur, seperti Quran surat Al-Zukhruf ayat 9 sampai 13, Quran surat Al-Ankabut ayat. Ya, udah, cukup. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama, nanti kita akan mendemonstrasikan atau mempraktekkan bagaimana cara membaca surat-surat yang tadi. Kemudian menganalisanya dengan mengerjakan LKPD nanti secara berkelompok. Nah, kemudian menyajikan hasil analisisnya dengan presentasi. Yang terakhir ada refleksi berupa menyajikan hasil atau perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Sebelum saya melanjutkan materinya, saya akan menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur? Fahri? Karena dengan bersyukur mengingatkan kita atas karunia Allah. Karena dengan bersyukur mengingatkan kita atas karunia Allah. Karunia Allah itu sangat banyak sekali ya. Di antaranya kita masih bisa hidup, masih bisa bernafas dan sebagainya. Baik, itu pertanyaan pemantik yang mudah-mudahan bisa memancing materi kita pada hari ini, sehingga kalian ada gambaran bahwa kita akan membahas tentang kewajiban bersyukur. Nah, sebelum itu saya ingin menguji pengetahuan kalian tentang materi ini. Yang dimaksud dengan bersyukur kepada Allah adalah kira-kira mana? Yang pertama, menyampaikan terima kasih kepada semua, menggunakan nikmat Allah sesuai dengan keinginan sendiri, mengakui dan menggunakan nikmat Allah. Yang keempat, menyembunyikan nikmat agar tidak menimbulkan iri hati. Yang mana kira-kira yang dimaksud dengan syukur? Yang kemana? Yang ini? Yang C. Kita pilih yang C. Ya, betul. Yang selanjutnya, hikmah dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hikmahnya apa? Mendapat pujian, terhindar dari rasa rendah diri, menambah nikmat dan mendekatkan diri, menjadi sombong. Ya, berarti yang ketiga ya. Betul semua berarti. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, saya akan menayangkan video yang menggambarkan tentang bagaimana cara kita bersyukur. Tolong disimak.
Baik, dari video itu apa yang dapat kita simpulkan? Oh, ini kenapa ada yang nangis? Gak apa-apa. Ya. Apa yang dapat kita refleksikan dari video tersebut? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Tadi videonya isinya tentang apa gitu? Ada? Misalkan, Lutfi, apa tadi yang kamu tangkap dari video itu apa? Harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Kenapa? Dari video tadi kan ada 4 momen ya. Yang pertama itu karena apa ya? Ada yang punya motor, ada yang enggak. Kemudian diberi uang bekal atau tidak. Kemudian punya sepatu atau tidak. Yang terakhir punya helm atau tidak. Nah, dari semuanya itu kira-kira apa yang dapat kamu tangkap, Lutfi? Salah satunya. Misalkan, Lutfi punya motor? Punya. Kalau misalkan kita ingin menambah rasa syukur kita melihat kepada orang yang tidak punya motor, contoh kayak gitu. Ya, alhamdulillah saya masih punya motor, meskipun itu pemberian orang tua dan motornya agak butut misalkan kayak gitu. Itu bersyukur karena orang yang tidak punya motor itu iri kepada kita karena kita memiliki motor. Kayak gitu. Sebelum pembagian kelompok, coba semuanya berdiri. Kita atur emosi, kita atur gerak biar fokus ya. Sini ada BS breaking, namanya Marina Marijo menari. Udah ada yang pernah ice breaking ini? Belum. Jadi praktek ya. Misalkan Marina itu seperti ini. Ini Marina, ini Marina. Kalau yang cewek mah. Nanti semuanya juga harus praktek, yang cowok juga jangan malu-malu. Yang Marina ini, kemudian ini menari bawah, ini menari, ini di atas, ke atas, ini menara. Ya, kemudian kalau Marijo kayak gini. Ya, nanti saya ucapkan, kalian praktekkan. Ya, saya praktekkan, kalian yang ucapkan sambil mempraktekkan. Contoh misalkan, Marina menari di atas menara, Marina di atas menara, menari, kayak gitu. Marijo di atas, Marina menari, kayak gitu. Ya, harus fokus ya. Jadi harus nanti kalian yang ucapkan bareng-bareng. Saya cuma mempraktekkan saja. Siap? Siap. Ayo bareng-bareng. Menari di atas menara, Marijo, Marina di atas menara, menari, Marina di atas menara, Marijo, Marina di atas menari. Baik, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, silakan untuk kembali. Ya, itu hanya sedikit fokus saja ya, sedikitnya. Untuk melatih fokusnya ya. Sebelum pembagian kelompok, di sini akan saya studi kasus atau saya beritahu studi kasus tentang apa. Nah, studi kasusnya adalah di sebuah sekolah, entah sekolah manapun itu, banyak peserta didik yang merasa tidak puas dengan fasilitas yang ada. Jadi ada peserta didik yang tidak puas dengan fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Mereka sering membandingkan dengan sekolah yang lain yang lebih modern dan akhirnya menjadi malas belajar. Dalam kehidupan pribadi, mereka juga sering mengeluh terhadap keadaan keluarga dan merasa tidak diberi cukup rezeki. Nah, nanti dari kasus ini kalian diskusikan secara berkelompok dan didukung dengan ayat-ayat yang kita bahas nanti, yang ada di tujuan pembelajaran tadi. Tadi kan ada surah Az-Zukhruf, ada Al-Ankabut, dan ada hadis riwayat Muslim. Nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Baik. Selanjutnya kita akan pembagian kelompok. Pembagian kelompok. Saya mulai dari belakang ya. Nanti misalkan Anwar pilih nomor berapa? Ya, tolong diingat-ingat nanti suratnya apa. Nah, Anwar pilih nomor berapa? Yang cepat. 8. Surah Az-Zukhruf ya. Kemudian Herni nomor 2. Az-Zukhruf juga, berarti sekelompok dengan Anwar. Muslim. Yang terakhir Fahri 14. Nanti sisanya berarti Udin sama itu. Dah, ya itu diingat-ingat, tapi nama kelompoknya
Baik, selanjutnya saya akan bagikan LKPD-nya. Tolong nanti kerjakan secepatnya, kurang lebih 10-15 menit, sesuai dengan materi kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sambil mengerjakan, saya akan menilai kerjasama, komunikasi, toleransi, aktivitas, dan menghargai pendapat teman. Ya. Observasinya saya akan teliti setiap orang. Sekarang kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Setiap kelompok silahkan tentukan 2 orang untuk presentasi ke depan. Ya. Nanti ketika teknisnya, ketika presentasi itu menyampaikan hasil diskusinya, nanti ada sesi pertanyaan dari kelompok yang saya tunjuk nanti. Kemudian langsung dijawab oleh teman kelompoknya yang duduk. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Untuk yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan nama Al-Ankabut akan mempresentasikan tentang ayat bersyukur dari surat Al-Ankabut ayat 17. Saya akan membacakan yang pertama, skenario masalahnya dulu. Di sebuah sekolah, banyak siswa yang merasa tidak puas dengan fasilitas yang ada. Mereka sering membandingkan dengan sekolah lain yang lebih modern dan akhirnya menjadi malas dalam belajar. Dalam kehidupan pribadi, mereka juga sering mengeluh terhadap keadaan keluarga dan merasa tidak diberi cukup rezeki. Sebagai siswa yang mempelajari Al-Quran dan hadis, bagaimana seharusnya kalian menyikapi fenomena tersebut? Yang pertama, analisis masalahnya. Apa yang menyebabkan siswa tersebut tidak bersyukur? Siswa terlalu sering membandingkan dengan orang lain. Setelahnya, apa dampak dari sikap tidak bersyukur terhadap diri sendiri dan lingkungan? Dampak terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, mudah merasa kecewa dan putus asa. Jelaskan 1 ayat Al-Quran tentang kewajiban bersyukur. Ayat Al-Ankabut ayat 17. Terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Setelahnya, jelaskan makna kandungan dari ayat dan hadis tersebut. Makna atau kandungannya yaitu rezeki hanya berasal dari Allah. Kewajiban manusia adalah menyembah dan bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, pemecah masalah. Bagaimana solusi Islami untuk menumbuhkan sikap syukur dalam diri seseorang? Yaitu sering mengingat nikmat Allah melalui zikir dan membaca Al-Quran. Apa peran Al-Quran dan hadis dalam membentuk karakter syukur pada siswa? Perannya yaitu tidak membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan, mengajarkan bahwa rezeki hanya dari Allah, maka manusia wajib menyembah dan bersyukur kepadanya. Yang terakhir, refleksi diri. Itu nanti aja. Udah nanti. Baik, tadi sudah disampaikan tentang surah Al-Ankabut ayat 17. Di situ dijelaskan bahwa apa tadi? Tentang bersyukur karena Rezeki hanya berasal dari Allah, kewajiban manusia adalah menyembah dan bersyukur kepada Allah. oh ya, ini kaitannya dengan kisahnya Nabi Ibrahim ya. Iya. Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala yang dibuat oleh kaumnya. Beliau menganggap bahwa buat apa mereka membuat berhala sedangkan berhala itu tidak bisa memberikan rezeki atau nafkah kepada pengikutnya, kayak itu. Buat apa membuat menyembah berhala sedangkan berhala itu benda mati yang tidak bisa memberikan apa-apa. Justru kita harus menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena beliaulah yang memberikan rezeki kepada kita, seperti itu. Itu adalah intisari dari surah Az-Zukhruf Al-Ankabut ayat 17. Baik, selanjutnya silakan tanya dari kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Apa peringatan yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada
Ulangi. Yang pertama apa? Apa peringatan yang disampaikan Nabi Ibrahim dalam surah itu? Kemudian yang kedua, bagaimana relevan atau tidak dengan remaja saat ini? Silahkan dijawab oleh kelompok kedua. Ya. Seperti itu. Jadi ada relevannya ya? Ada. Gimana jawaban dari kelompok 2 kepada kelompok 1? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih atas presentasinya. Silakan kembali ke tempat. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dipresentasikan dari setiap kelompok. Saya ingin menguatkan materinya agar lebih lengkap materinya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala unzuru wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi qala Abu Muawiyah alaikum. Ya. Jadi dalam surah Az-Zukhruf ayat 9-13 bahwa semua sumber daya alam, baik yang ada di langit, yang di bumi, ataupun air yang turun dari langit berupa hujan, ataupun pasangan, kemudian kapal dan hewan tunggangan, merupakan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniakan kepada manusia. Jadi semuanya itu diperuntukkan untuk manusia. Kenapa? Karenanya manusia seharusnya pandai mensyukurinya, yaitu dengan beribadah kepadanya, memelihara alam dan tidak merusaknya. Jadi sudah diberikan semuanya untuk kita, maka kita wajib menjaganya. Kemudian dalam surah Al-Ankabut ayat 17 Allah menegaskan Tuhan selainnya itu ciptaan manusia. Jadi apa yang diciptakan oleh manusia berupa berhala itu ada ciptaan manusia, bukan Tuhan. Namun mereka berdusta menganggapnya sebagai Tuhan. Jadi menganggap berhala itu sebagai Tuhan mereka. Nah, Nabi Ibrahim mencela dan mengecam mereka bahwa patung-patung itu tidak sanggup memberi rezeki. Yang namanya benda mati tidak bisa ngapa-ngapain, ya, nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa memberi rezeki pada kita. Membela dirinya pun tidak bisa. Kalau berhala itu dihancurkan, dia nggak bisa apa-apa, kan kayak itu. Namanya juga benda mati. Nah, rezeki itu wewenangnya Allah. Mohonlah rezeki kepadanya dan bersyukur jika permintaan untuk dilakukan. Ya. Nah, sekarang silakan siapkan satu handphone dari kelompok masing-masing untuk yang ada kuotanya, ya, untuk mengerjakan soal. Kalau sudah di scan pinnya itu 6102403 masukin. Yang nickname. Nickname-nya pakai nama kelompok. Nama kelompoknya apa? Az-Zukhruf, kemudian Al-Ankabut, Az-Zukhruf, Muslimah katanya. Nickname. Yang kedua. Nih, yang kedua soalnya ini. Enggak kelihatan, nanti ada dijawab. Tuh. Waktunya 10 detik lagi. Oh, betul. Jawabannya yang biru ya. Lanjut. Yang nomor 3, ini soalnya. Oke. Pilihan jawabannya. Sudah semua ya? Saya skip. Lanjut aja. Ya, jawabannya yang biru, menyampaikan risalah. Yang terakhir, ya pertanyaan ini true. Yang terakhir, pernyataan juga. Bersyukur hanya diucapkan melalui lisan, tanpa adanya perubahan sikap dan tindakan dalam kehidupan kita. True or false? Nah, silakan dijawab. Benar atau salah? False itu salah, true itu benar. Sudah ya? Nah, jawabannya adalah salah. Baik, kita lihat skornya berapa? Checking the podium. Jeng siapa? Yang ketiga Az-Zukhruf. Az-Zukhruf mana? Ini Az-Zukhruf. Kemudian yang kedua Al-Ankabut. Yang ketiga
Woi. Ya, terima kasih. Foto-foto. Yuk. Kurang teh lagi bener. Kurang mau hari terus. Baik, kita memasuki kegiatan penutup ya. Semua kegiatan itu sudah selesai. Sekarang memasuki refleksi. Nah, coba dari kelompok 1 tadi refleksi yang didapatkan apa aja? Kegiatan konkret yang pernah kalian lakukan untuk bersyukur itu apa? Contohnya apa? Sudah, contohnya selalu mengucapkan hamdalah saat menerima nikmat sekecil apapun. Itu ada lagi? Berbagi rezeki dan dengan sesama seperti bersedekah. Jadi yang dapat kita simpulkan bahwa dari materi ini kita harus pandai-pandai bersyukur. Apapun yang telah kita rasakan yang diberikan oleh Allah melalui perantara orang lain itu wajib kita syukuri apapun itu. Mungkin ada yang menambahkan kesimpulannya apa? Dari kelompok 3 mungkin? Bersyukur. Kenapa bersyukurnya, Bagas? Karena nikmat Allah. Contohnya apa yang kamu rasakan? Sehat. Kemudian ke kelompok 2 apa? Jangan lihat ke atas sampai ke bawah. Maksudnya apa tuh? Jangan lihat orang yang lebih tinggi Tinggi apa? Jadi lihat kan kenapa banyak di desa-desa itu orang-orang yang sudah tua meskipun keadaannya pas-pasan mereka bahagia. Kenapa? Karena mereka bersyukur. Sedangkan orang kaya segala macam malah frustasi, mikirin banyak hutang segala macam karena mereka tidak bersyukur. Kelompok 1 apa? Kira-kira kesimpulannya? Terus ada lagi? Udah ya, baik. Itu dari kesimpulan dari kita bersama. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca doa. Kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, tetap semangat untuk belajar segala macam karena masa kalian masa belajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim wa khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.